Kiai Haji Maksum Jauhari, Pondok Lirboyo atau dikenal dengan Gus Maksum. Karena kalau kita mengenal Gus Maksum, tidak asing lagi dia adalah pendekarnya para pendekar, gurunya para pendekar, jadi Maha Guru. Halo Sobat Jawara, salam bela diri. Kembali dengan Warta Jawara dan kali ini bersama saya Woro. Saya biasanya bersama tim Jawa Undercover, tapi kali ini untuk sementara saya menggantikan Mas Jihan Rizky sebagai host Warta Jawara karena beliau sedang ada tugas luar. Baik Sobat Jawara, kami sudah berada di kediaman Abah Kiai Haji Sofyan Prasburhani atau masyarakat lebih mengenal beliau dengan nama Abah Jambrong. Ya. Beliau ini adalah salah satu sesepuh pencaksilat Nahdlatul Ulama atau PSNU Pagar Nusa. Dan yang menarik perhatian saya di sini adalah kabar yang kami peroleh dari masyarakat bahwa PSNU Pagar Nusa ini didirikan oleh kiai-kiai yang memiliki linuih atau mereka yang memiliki atau beliau-beliau yang memiliki keistimewaan ilmu yang tinggi. Dan nanti kita akan berbincang-bincang dengan beliau tentang PSNU Pagar Nusa. Namun sebelumnya, bagi Sobat Jawara yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk menyalakan tanda loncengnya untuk mendapatkan update berita terbaru seputar dunia bela diri di Indonesia. Ya, selamat pagi ya, Bah. Selamat pagi. Iya, mengingat informasi yang diketahui oleh masyarakat bahwa PSNU Pagar Nusa ini didirikan oleh kiai-kiai yang linuih atau yang memiliki kesaktian tinggi. Nah, mungkin bisa Abah ceritakan bagaimana sejarah dari berdirinya PSNU Pagar Nusa ini, Bah? Pagar Nusa itu sebelum adanya berdirinya Pagar Nusa ini adalah sebelumnya karena keprihatinan para kiai-kiai sepuh khususnya GNU bahwa sejak zaman dulu di pesantren itu memang sumbernya ilmu, bukan ilmu agama saja, tapi adalah ilmu bela diri, ilmu pencaksilat dan ilmu kesaktian pada zaman dulu. Sehingga berjalannya waktu terkikis oleh zaman dan keadaan yang serba modern, sehingga khas daripada pesantren dengan adanya perguruan pencaksilat itu terkikis dan hampir punah. Sehingga itu membuat para kiai NU, para sesepuh NU prihatin, hingga prihatin menjadi prihatin melongsor. Jadi seakan-akan terkikis habis, sehingga pada waktu itu ada seorang pendeta besar dari Surabaya yang namanya Kiai Haji Zuharbillah. Dia sowan kepada Kiai Haji Kiai Haji Mustafa Bisri dari Rembang. Dia sowan ke sana, terus berbincang-bincang istilah keluh kesah dengan istilah curhat dengan perkembangan pencaksilat yang ada di NU yang sudah punah, hingga pada akhirnya beliaunya dan Kiai Zuharbillah dan rekannya mungkin sowan ke Kiai Haji Maksum Jauhari, Pondok
Lirboyo atau yang dikenal dengan Gus Maksum. Karena kalau kita mengenal Gus Maksum, tidak asing lagi dia adalah pendekarnya para pendekar, gurunya para pendekar, jadi mahal guru istilahnya kalau di orang NU. Soal ke sana ada persepakatan pertemuan para tokoh-tokoh pendekar itu, ya juga termasuk Gus Maksum juga delegasi Bukarwilah itu di Pondok Tebuireng Jombang, yaitu pada tanggal 27 September 1985. Di situ membahas dan membentuk wadah naungan atau penampungan daripada pencaksilat yang dinaungi diwadahi oleh Nahdlatul Ulama. Yang hadir dari tokoh-tokoh NU, para pendekar dari segala penjuru dan Jawa Timur, dari Ponorogo, dari Nganjuk, dari Kediri, Jombang, dan juga ada dari Kalimantan. Setelah itu akhirnya disepakati dan akhirnya ada pertemuan lagi, yaitu pada tanggal 3 Januari 1986 di Pondok Pesantren Lirboyo. Para tokoh kiai, para pendekar berkumpul di situ. Akhirnya disitulah pada tanggal itu juga terbentuk pencaksilat Pagar Nusa. Terbentuknya yaitu tanggal 3 Januari 1986 dan dipilih ketua NU-nya yaitu Gus Maksum dan ditetapkan oleh Kiai Haji Abdul Rahman. Ya. Itu sementara. Ya. Menurut keterangan yang kami baca di Pagar Nusa Online, PSNU Pagar Nusa ini merupakan wadah yang menggabungkan dan melindungi pencaksilat di lingkungan Nahdlatul Ulama. Nah, bisa Abah jelaskan aliran apa saja yang tergabung dalam PSNU Pagar Nusa ini, Abah? Sebenarnya penggalian daripada ilmu Pagar Nusa itu banyak sekali. Jadi memang karena Pagar Nusa itu dari ilmu-ilmu tua, ilmu pencak-pencak kuno yang asli dari dulu, itu penggaliannya dari ilmu yang asli pencak dulu. Jadi ada di situ ada jurus-jurus di Manding, ada di Karet, di Kalong, Minang, Mataram, dan lain-lain sebagainya. Dan di Pagar Nusa itu juga ada jurus zahir dan batin, Mas. Istilahnya ada materi zahir yang jurus-jurus tangan kosong, juga ada materi batiniah untuk kejadukan, ilmu hikmah, karena itu ciri khas Pagar Nusa. Makanya di dalam atraksi itu Pagar Nusa pasti sesuatu yang mengerikan, dengan gajah tajam, dilindas mobil, dengan petasan yang besar, dengan segala macam. Jadi ya, Pagar Nusa sendiri adalah bentengnya NU dan bangsa. Akhirnya bentengnya NU juga bangsa, juga ulama NU itu. Gitu. Baik, Bah. Dan di setiap perguruan atau aliran di pencaksilat itu memiliki tingkatan-tingkatan yang harus atau wajib ditempuh oleh para muridnya atau para anggotanya. Nah, ini ada berapa tingkatan di Pagar Nusa? Atau mungkin apakah masing-masing aliran yang di bawah naungan PSNU Pagar Nusa ini menganut sistem tingkatan yang sama gitu? Sebenarnya kalau tingkat jurus-jurusnya dan tingkat-tingkatnya kan ada paket-paket. Jadi ada paket kanak-kanak, ada paket A dan paket 1 A dan B tingkat SD, ada paket 2 A dan B tingkat SMP, ada paket 3 A dan B tingkat SMO.
dan pakai bela diri untuk perguruan tinggi istilahnya. Oh begitu. Karena kalau sudah tingkat yang perguruan tinggi itu sudah mencakup semuanya, daripada jurus-jurusnya, juga materi batinnya, juga hikmahnya. Karena di situ juga ada nanti jurus-jurus Asmaul Husna dan karomah dan lain sebagainya. Itu berkembang terus dan digali terus sampai sekarang itu. Begitu. Jadi untuk naik ke tingkat yang berikutnya itu sekitar berapa atau ditempuh dalam berapa bulan kayak gitu? 1 tahun minimal, Pak. Minimal 1 tahun. 1 tahun. Jadi biasanya kalau kita mengadakan pengesahan itu kalau Jawanya di bulan Rajab atau bulan Asyura. Itu di mana-mana di seluruh Indonesia. Di setiap cabang biasanya ada pengesahan yaitu bulan Asyura atau bulan Rajab. Dan minimal ditempuh 1 tahun. Minimal ditempuh 1 tahun. Untuk mencapai tingkatan yang mungkin ya menyelesaikan atau ya tingkatan tinggi itu menempuhnya harus berapa tahun? Menurut dari Abah Jamrong sendiri. Ya kalau kita mau mendetailkan materinya jurus-jurusnya itu ya sebenarnya tidak lama. Tapi kalau untuk memperdalam dengan ilmu lainnya kan juga ada ilmu batin, ilmu kanuragan, jurus-jurus Asmaul Husna, jurus karomah itu 1 tahun bisa menjadi pandekar yang menulis istilahnya begitu. Jadi tinggal dari 1 tahun terserah dari si praktisinya untuk melanjutkan. Ya setelah kita disahkan kan mungkin ada yang menggali lagi dengan gurunya, ilmu karomah, ilmu kebal, ilmu bisa digali terus, jadi tidak terbatas. Tidak terbatas ya. Kalau sudah disahkan terus istilahnya terus menuntut ilmu pendekaran, karena di dalam istilahnya ilmunya Allah itu kan luas, bagaikan lautan yang tidak terbatas. Jadi istilahnya lautan seluruh dunia ini menjadi mangsipena dan kalau dengan menjadi kertasnya maka tidak akan bisa menulis, bisa habis dengan ilmu Allah. Makanya tidak berhenti untuk mencari ilmu. Siap. Jadi jika diizinkan mungkin bisa Abah jelaskan ini kira-kira materi apa saja yang diajarkan di PSNU Pagar Nusa ini? Ya materinya kan ya tadi ada jurus-jurusnya, terus juga jurus-jurus karomah, misalnya jurus dari Asmaul Husna, ada jurus 1 rusuk yaitu daripada Syekh Maulana Ibrahim, ada jurus 2 Syekh Maulana Isna, ada jurus 3 itu Syekh Maulana Ahmad Jamaluddin, ada jurus 4 itu Syekh Maulana Marabi, ada jurus 5 Syekh Maulana Al-Judin, ada jurus 6 Syekh Maulana Malik Israel, ada jurus 7 Syekh Maulana Ali Akbar, ada jurus 8 yaitu kurung namanya Syekh Maulana Subakir, dan yang 9 potong jurus 9 Syekh Maulana Ammar. Tapi masih banyak lagi mungkin jurus-jurus yang disimpan oleh para pendekar sepuh-sepuh. Saya termasuk pendekar paling muda sekali. Paling muda dan tidak termasuk kepengurusan ini. Oke. Dan apa ciri khas dari Pagar Nusa ini, Pak? Pada ciri khas Pagar Nusa itu sebenarnya ciri khasnya Pagar Nusa di mana-mana itu mesti ilmu hikmah. Pasti ada ilmu hikmahnya. Jadi Pagar Nusa ini dengan ilmu hikmahnya kalau kita lihat di berbagai pertunjukan, jadi pasti ciri khasnya ilmu hikmah. Hikmah itu ilmu kebatinan, kecerdasan. Seperti kita melemaskan besi yang keras, bergulung-gulung di duri salah, makan guling di lintas mobil dan mengalami yang berat, itu ciri khasnya Pagar Nusa. Dan juga banyak materi-materi untuk pertandingan di Olimpiade dan akan juga
Oh gitu. Untuk filosofis logo perguruan PSNU Pagarnusa bisa Abah jelaskan ya? Filosofi di dalam lambangnya yang intinya yaitu ada tulisan ya ghaliba illallah. Jadi ada seperti kita, kita itu yang melingkar di gambar jagat itu, gambar bumi. Ada tulisan ya ghaliba illallah yang bermakna tidak ada kemenangan kecuali pertolongan Allah. Itu termasuk slogan yang paling luar biasa. Jadi sehebat apapun, sekuat apapun, semuanya adalah pertolongan. Sesakti apapun dia tetap pertolongan Allah. Dan situ ada gambar jagat atau bumi bahwa Pagarnusa ada di muka bumi. Lalu ada bintang 9, yang paling tengah kan besar itu. Bintang 9 ini dalam arti Wali Songo. Yang besar itu adalah karomahnya para wali, unggulnya para wali. Dan warna putih itu adalah Islami, iman, Islam, ihsan. Kalau tidak salah. Oke. Sampai saat ini sejauh mana Mbak perkembangan PSNU Pagarnusa di Indonesia? Perkembangannya alhamdulillah sejak banyak sekarang sudah menyebar kemana-mana, bahkan sampai mendunia sekarang di luar negeri dan di Nusantara sudah banyak, sudah ada rantai yang sudah. Kalau di luar negeri sendiri untuk di mana negaranya? Yang mungkin saya tahu sekarang masih di Malaysia. Masih di Malaysia. Masih ada. Tiongkok juga ada. Oh, ya. Ini mengingat kota asal terbentuknya Pagarnusa ini kan ada di Kota Kediri. Nah, ini apakah Sekretariat Pusat PSNU Pagarnusa ini juga berada di Kota Kediri atau di kota lain, Pak? Yang pengurusan besar, insya Allah sampai sekarang kita ada pengurusan besar, peran jelas. Cuma lahirnya memang di Kota Kediri, di Lirboyo. Ada tokoh pendidikannya yang maha pendidikan namanya Gus Maksum itu ada di sana dan terbentuknya juga di sana. Kalau pengurusannya setiap dapat ada pernah. Kalau pusatnya mungkin ada di Jakarta. Ada di Jakarta. Baik. Mungkin ada pesan dari Abah untuk generasi muda Indonesia tentang apa manfaat belajar atau berlatih bela diri dalam hal ini adalah pencaksilat, Abah. Mungkin ada pesan juga dari Abah, khusus dari Abah untuk para sobat jawara atau. Jadi pencaksilat Pagarnusa itu kalau kita mengikuti pencaksilat Pagarnusa yaitu yang jelas kita para kiai, para ulama, kita mendalam ilmu hikmah, juga ilmu kebatinan, juga kanuragan. Jadi istilahnya cari ilmu walaupun sampai mati pun juga mencari ilmu. Dan kalau kita berbicara tentang kapandikaran, jadi istilahnya di atas langit masih ada langit, di atas gunung yang tinggi masih ada gunung yang tinggi. Di atas pendidikan ada yang lebih pendidikan, di atas orang kita ada yang lebih pintar, di atas orang yang kuat masih ada yang kuat. Sehingga kita kalau sudah masuk ke perguruan SNU itu, Pagarnusa itu dia bisa menjadi lembut hatinya, juga akhlaknya juga baik karena sering bergaul sama kiai. Jadi istilahnya kalau tak pernah menantang walaupun dia lawan dan tak pernah mundur kalau ditantang. Jadi kalau biasanya kalau di Kediri kan ada pecak dor itu. Pecak dor itu adalah pertarungan bebas. Iya, pertarungan bebas. Perguruan bisa saja naik. Iya, jadi kalau yang malam gitu ya. Bebas itu. Kalau dulu zamannya Gus Maksum banyak yang patah tangannya, kakinya gitu, sekarang sudah ada dibatasi. Jadi di atas musuh, di bawah kawan. Di atas lawan, di bawah kawan.
kan nggak punya urusan benar. Untuk menampilkan apa yang mereka miliki, silahkan kayak gitu, yang di Pencak Dor itu. Iya. Jadi menampilkan jurus-jurusnya. Kalau di bawah tok ya kayaknya kita kan kurang. Coba di atas. Di atas yang dipertemukan musuh beneran ya. Iya. Wah ya ramai itu. Itu hampir biasanya setiap ada acara-acara apa itu, acara haul ya. Itu di. Kalau di Madiun sini dulu guru yang paling sepuh yaitu Abah Tarom Anu, Mbah Nasri, juga Mbah Manap Abdul Manap, itu juga dari Ungu juga itu tapi sambil melihat. Begitu ya. Baik Abah, terima kasih atas kesempatan dan waktunya untuk berbincang-bincang. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Sobat Jawara dan masyarakat Indonesia. Sukses selalu untuk PSNU Pagar Nusa. Ya. Baik Sobat Jawara, demikian wawancara Warta Jawara dengan Abah Sofyan, salah satu sesepuh PSNU Pagar Nusa. Ada yang perlu saya sampaikan di sini bahwa Warta Jawara hanya berusaha untuk mengkomunikasikan dan turut melestarikan budaya bela diri yang ada di Indonesia. Ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk menjadi sebuah bahan perbandingan satu bela diri dengan bela diri yang lain ataupun satu perguruan dengan perguruan yang lain, dan akan lebih bermanfaat jika Warta Jawara dapat menjadi sarana komunikasi dan silaturahmi untuk melestarikan budaya bela diri di Indonesia. Terima kasih Sobat Jawara, tetap semangat, salam bela diri.